Selamat sore atau pagi, kayaknya saya mau selalu bilang selamat pagi supaya kita bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, dan tentunya salam sehat. Hari ini kita akan ada satu perbincangan yang sangat menarik dan ini juga akan berkenaan dengan kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan kita semua ya. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat bergabung di podcast PPVT-PP On Talk series yang ke-42. Dan siang ini merupakan podcast rutin dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atau singkatannya adalah PPVT-PP dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Podcast kali ini merupakan kolaborasi antara PPVT-PP sebagai pengelola perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan pertanian dengan CropLife Indonesia. Dan CropLife Indonesia ini adalah sebuah asosiasi nirlaba yang mewakili kepentingan petani dan juga industri benih dan pestisida. PPVT-PP On Talk pada hari ini akan membawakan tema pengelolaan pestisida mendukung swasembada pangan, sebuah topik yang belakangan ini sedang sangat ramai kita perbincangkan, dan senang sekali hari ini saya, Pangesti Budiman, dapat menemani Bapak dan Ibu dalam diskusi di siang hari ini yang tentunya nanti akan berjalan dengan sangat menarik. Nah, Bapak Ibu, sahabat sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita hingga 1,5 jam ke depan akan berlangsung lancar dan juga tanpa hambatan, dan diskusi ini tentunya kita semua berharap akan menghasilkan satu simpulan, satu pengetahuan yang baru dan nantinya akan membuat kita mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Baiklah, kita hening sejenak dan berdoa bisa dimulai. Berdoa kita cukupkan. Sebelum ingin memulai, maka untuk teman-teman yang bergabung secara online dan sudah mendapatkan virtual background, bisa dipakai ya, dipasang seperti itu. Nah, juga saya ingin mengingatkan sebelum kita mulai, para peserta yang hadir secara online dan offline tentunya mohon menyalakan mode senyap pada akun Zoom-nya masing-masing, dan juga yang ada membawa telepon barangkali di studio juga bisa menyalakan mode senyapnya agar podcast ini bisa berlangsung dengan nyaman. Izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat siang, halo Sobat PPVT-PP dan halo sahabat CropLife. Dan alhamdulillah siang hari ini telah hadir bersama kita adalah Ibu Indira Cynthia Dewi sebagai Kepala Bagian Umum dari PPVT-PP. Kemudian juga mewakili Bapak Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian yang hari ini berhalangan hadir, tapi sudah mewakili atau diwakili oleh Ibu Anita Juli Friska, SPMP dari Kementerian Pertanian, yaitu Ketua Tim Kerja Pestisida Hayati, Direktorat Pupuk dan Pestisida. Selamat siang, Ibu. Siang. Panjang sekali ya Bu title-nya. Iya, tapi kita bisa sapa dengan akrab Ibu Anita gitu ya Bu ya. Asik, siap, oke. Dan kemudian ini teman lama saya nih Pak ya, Pak Dwi Hertedi SEMP. Saya suka so akrab, emang beliau adalah kelompok pelayanan perizinan PPVT-PP. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Pagi, baik. Hari ini pagi ya benar ya. Tadi aku bilang pagi ya Pak. Lupa saya Pak. Hari ini batiknya dari mana nih Pak? Ini dari mana ya? Kalau nanya batik bapaknya bingung, tapi kalau nanya soal pestisida dan lain-lain pasti nanti mengalir gitu ya. Dan di samping saya ada Bapak Rohani Widodo, harus dipanggil Pak Widodo. Boleh. Boleh dipanggil Pak Widodo. Ya, Chairman of Country Resistant Action Committee dari CropLife Indonesia. Dan sedianya tadinya ada Bapak Agung Kurniawan, Executive Director CropLife Indonesia, yang akan tadinya mau hadir melalui Zoom, tapi beliau kelihatannya masih ada dalam perjalanan. Ada apa nanti di perjalanan di Medan, Pak Widodo nanti bisa sampaikan ya Pak.
Kemudian juga Bapak Ibu dari pelaku usaha pupuk dan pestisida, BPP Penyuluhan Pertanian, kelompok tani dan stakeholder pertanian lain yang telah hadir melalui Zoom maupun lewat YouTube live stream. Boleh kita kasih emot tepukan untuk sudah hadir pada siang hari ini, dan diskusi siang hari ini kita lakukan secara online melalui dua cara, yaitu Zoom dan juga ditayangkan langsung di kanal YouTube @pusatpvtpp. Selain live, rekaman diskusi kita kali ini juga akan ditayangkan di kanal YouTube dan akun media sosial Crop Life Indonesia. Jadi kalau ketinggalan atau telat masuknya, kita bisa lihat juga di akun medianya Crop Life. So, mari kita ikuti hingga selesai dan nanti kami akan berikan link absensi untuk mendapatkan, nah ini seru nih, semuanya dapat sertifikat. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mau ingatkan lagi bahwa tema podcast pada hari ini adalah pengelolaan pestisida untuk mendukung swasembada pangan. Kenapa kita bahas ini nanti kita akan tahu lebih lanjut. Dan sebelum kita mulai diskusi dan juga membuka obrolan lebih lanjut, maka mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang sedianya akan disampaikan oleh Ibu Leli, dan nanti ini akan disampaikan oleh Ibu Indira Sintia Dewi melalui online ya. Oke, silakan. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang sedianya hadir secara online untuk membuka acara kita pada siang hari ini di podcast PPTPP On Talk yang berkolaborasi dengan Crop Life di series ke-42. Namun karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkannya kepada kami. Namun demikian, kami berharap Bapak Ibu semuanya tetap ikut bersama-sama mengikuti podcast pada siang hari ini, karena topiknya seru banget hari ini. Yang sedang digaungkan oleh pemerintah itu mendukung swasembada pangan. Kemudian yang saya hormati Direktur Pupuk dan Pestisida di JNPSP akan diwakilkan oleh Ibu Anita, dan narasumber kita pada siang hari ini dari Crop Life Bapak Widodo, dan juga Ibu Moderator pada siang hari ini, dan juga Pak Dwi Hatedi sebagai narasumber dari Pusat PPTPP. Kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari Asosiasi Crop Life, Crop Care, MP2RT, dan ABI, serta Sobat PPTPP On Talk yang berbahagia. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua dapat bertemu pada kegiatan sosialisasi dan workshop pada POT 42 hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan juga sebagai sumber penyedia pangan, dan sebagai sumber devisa nasional dan penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan utama rumah tangga pertanian. Dengan memasuki era yang digital yang ditandai dengan big shifting dari teknologi mekanik dari analog kepada teknologi digital yang sudah dimulai dari tahun 80-an, maka kita harus mempunyai pemahaman praktis tentang digitalisasi dan yang merupakan penggunaan teknologi digital yang dapat menciptakan pendapatan dan meningkatkan bisnis, ataupun mengganti dan mengubah proses bisnis yang tidak hanya mendigitalkannya saja, tapi juga menciptakan ekosistem yang baik untuk bisnis digital. Pusat PPTPP selalu senantiasa melakukan terobosan-terobosan nih di bawah komandonya Pak Dwi, khususnya di pelayanan perizinan, melakukan berbagai inovasi untuk bertujuan memberikan kemudahan perizinan berusaha sektor pertanian. Kedepannya semua layanan perizinan akan satu pintu melalui single sign-on melalui aplikasi pelayanan perizinan terintegrasi, dan kami berharap seluruh pihak di Kementerian Pertanian dan juga para pengguna layanan
dapat memberikan dukungannya kepada kami agar sistem ini nantinya dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa menuju Indonesia Emas nanti di tahun 2045, Kementan akan fokus pada 4 program utama, yaitu ketersediaan akses, konsumsi pangan berkualitas, nilai tambah dan daya saing industri, pendidikan dan pelatihan, dan juga dukungan manajemen. Untuk meningkatkan target produksi di pertanian tentunya tidak terlepas dari prasarana dan sarana yang didukung dengan pupuk dan pestisida. Meskipun sarana itu penting, tetapi dalam pengelolaannya tentunya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Dikarenakan beberapa sarana tersebut memiliki dampak samping jika digunakan tidak sesuai dengan aturannya. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa pestisida merupakan bahan yang memiliki bahan aktif yang dapat menimbulkan dampak negatif tentunya terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati yang dapat menyebabkan resurgensi dan timbulnya hama baru serta gangguan kesehatan manusia. Sehingga penggunaan pestisida ini harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dan dikelola dengan sedemikian rupa agar penggunanya petani juga dapat memahami atas bahaya yang ditimbulkan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Pusat PPTPP bersama dengan CropLife berkolaborasi di POT Series 32 dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait dengan penggunaan pestisida yang baik. Sehingga Bapak Ibu semua para pengguna pestisida maupun pupuk dapat menggunakan sarana prasarana tersebut sesuai dengan aturan ataupun sesuai dengan label yang ada di kemasan pupuk maupun pestisida. Kami dari Pusat PPTPP mengucapkan terima kasih kepada CropLife Indonesia yang selalu berkolaborasi dan kita sama-sama mempunyai MOU kerjasama. Dan pada hari ini kegiatan kerjasama kita dalam menyebarluaskan informasi untuk mengefektifkan MOU kita yang sudah kita bangun bersama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir di POT hari ini, terutama pada narasumber juga terima kasih yang pada hari ini akan mengangkat tema khusus yaitu pengelolaan pestisida mendukung swasembada pangan. Kenapa penting? Karena tentunya dapat berkontribusi dalam peningkatan produksi untuk mendukung program pemerintah yang akan mencapai swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ibu Moderator, Pak Widodo, Ibu Anita, dan Pak Dwi, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian Sobat PPTPP, silakan mengikuti hari ini. Semoga dapat mengambil manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua dan meridhoinya baik dan baik kita bersama untuk membangun bangsa Indonesia kita. Terima kasih. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan PPTPP On Talk Series ke-42 secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembali. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan sambutan juga arahan dari Ibu Indira Cynthia Dewi selaku Kepala Bagian Umum yang hari ini mewakili Ibu Dr. Lely Nuryati MSc selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian. Selamat melanjutkan perjalanan, sepertinya Ibu tadi sedang dalam perjalanan ya. Dan sekarang kita akan sampai di satu bagian yang sangat menarik menurut saya karena kita akan segera bertemu dengan para narasumber kita. Dan kayaknya kalau nggak berkenalan lebih dekat mungkin nanti diskusinya jadi kurang rame gitu ya, kurang akrab gitu. Dan daripada saya memperkenalkan dengan membacakan CV mungkin kayaknya terlalu kaku, gimana kalau kita sapa saja lah satu-satu dan kita minta beliau-beliau ini memperkenalkan dirinya sendiri, yang terutama adalah ruang lingkup kerjanya sehingga nanti kita sama-sama paham kenapa kita ngobrol dengan beliau-beliau itu pada siang hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa Bapak
Dwi Hertedi SEMP, Ketua Kelompok Pelayanan Perizinan PPV TPP. Monggo Pak, ketemu lagi kita ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak. Baik, terima Yang kasih. lain mungkin perlu dikenalkan lagi nih Pak. Oke. Baik Mbak Cici, terima kasih Sobat PPTPP on top dimanapun berada. Izin memperkenalkan diri, kami dari Pusat Perlindungan Petas Tanaman dan Izin Pertanian, salah satu unit kerja di Kementerian Pertanian yang memang salah satu fungsinya menangani terkait dengan perizinan di sektor pertanian. Kebetulan kami sebagai Ketua Kelompok Perizinan Pertanian, ini seperti lembaga DPMPTSP kalau di daerah ya, ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi di Kementerian Pertanian, proses perizinan pertanian memang masuk melalui unit kerja kami. Kebetulan saya sebagai Ketua Kelompok Perizinan Pertanian. Demikian Mbak Cici. Gitu ya, Ketua Kelompok, dan semuanya kita nggak boleh ruwet, masuknya lewat satu pintu aja. Siap. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Silakan teman-teman yang online bisa memberikan tepukan gitu ya secara virtual, dan saya akan beralih kepada Ibu Anita Julie Friska SPMP sebagai Ketua Tim Kerja Pestisida Hayati Direktorat Pupuk dan Pestisida. Baru pertama kali kenalin, silakan dong Bu, kita diperkenalkan dengan Ibu, kemudian juga ruang lingkup kerja Ibu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Ci. Baik, saya perkenalkan diri saya Anita Julie Friska SPMP. Saya bekerja di Direktorat Pupuk dan Pestisida, tepatnya di di kelompok kerja pestisida, pendaftaran pestisida Ibu. Jadi saya sebagai Ketua Tim Kerja Pestisida Hayati. Jadi di tempat kami itu ada ini mengevaluasi teknis daripada pendaftaran pestisida yang akan didaftarkan. Yang akan didaftarkan. Iya. Pestisida Hayati. Nanti kita ngobrol lagi soal itu ya Bu ya. Saya penasaran soalnya. Baik. Terima kasih Ibu. Sekarang saya ingin beralih ke Pak Widodo, atau lengkapnya Pak Rohani Widodo, Chairman of Country Resistant Action Committee dari CropLife Indonesia. Silakan Pak memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Ci. Perkenalkan, nama saya Rohani Widodo. Bisa dipanggil Widodo. Oke. Saya merupakan sebenarnya anggota dari Komite Resisten dari CropLife Indonesia, ya. Yang di bawahnya ada Resistant Action Committee untuk insektisida, kemudian fungisida, dan juga herbisida. Jadi ada tiga kelompok yang ada di Resistant Action Committee kami di CropLife. Begitu Mbak Ci. Oke, siap. Dan sebelumnya juga kami mau menyampaikan permohonan maaf atas karena ada pesan ya? ada pesan Ya. dari Pak Direktur kami, Pak Agung dari CropLife Indonesia, yang pada sore ini tidak bisa hadir karena beliau sedang dalam perjalanan pulang dari Medan yang menghadiri workshop juga tentang workshop apa tuh Pak? Katanya seru banget tuh. Ya, sinergi penegakan hukum dan pengawasan untuk peredaran sarana-prasarana termasuk pestisida palsu dan yang ilegal. Palsu ya. Asli-asli aja ya Pak ya. Betul, karena pemalsuannya akan nanti akan berdampak ke konsumen, tidak hanya ke produsen. Jadi bukan cinta palsu aja yang ngeselin ya Pak ya. Semua yang palsu itu diselin gitu ya. Baik, terima kasih Pak Widodo. Nah, kita langsung saja akan mulai pembahasan tema kita hari ini. Namun saya ingin mengingatkan kepada peserta Zoom dan juga yang menyaksikan kita lewat YouTube, kalau ingin bertanya hal-hal terkait tema kita hari ini, boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat di Zoom maupun di kolom komen YouTube. Dan kita akan bahas beberapa pertanyaan setelah para narasumber tentunya menyampaikan materinya. Dan tentunya ini akan menjadi menarik karena ternyata, ada apa ya? Ternyata nanti untuk yang pertanyaannya menarik dan untuk 3 orang yang beruntung itu akan mendapatkan buku ini itu ya. Saya kasih lihat ke kamera. Mau kan pasti. Jadi silakan berlomba-lomba untuk bertanya. Dan tolong juga jangan lupa setelah pertanyaan disertakan hashtag atau tagar, yaitu tagar kreatif, tagar inovatif, tagar kolaboratif. Dan pastikan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena nanti pada saat diskusi kami akan membagikan absensi.
ya pada saat kita nanti akan melakukan diskusi. Baik, kita akan mulai dari sesi yang pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan mendengarkan sebuah cerita lah begitu ya, yang nanti akan membuat kita menjadi paham dari Ibu Anita Julie Friska SPMP selaku Ketua Tim Kerja Pestisida Hayati Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang hari ini sesuai di catatan saya nih Bu, kita akan bicara soal klasifikasi dan pencantuman pestisida dalam label. Seru banget ya Bu ya. Iya. Tapi kalau boleh bertanya yang dasar aja nih dulu Bu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan klasifikasi pestisida? Dan kira-kira tuh apa sih, ini masyarakat umum pasti ingin tahu, kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan pestisida tersebut. Ya. Jadi tidak semua pestisida itu sama gitu ya Bu ya, ada klasifikasi. Iya, benar. Boleh Bu, silakan Bu. Ya. Baik Mbak Uci, sebagaimana pertanyaan tadi tentang klasifikasi pestisida, itu sebagaimana di dalam Permentan 43 tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida, di dalamnya itu ada menyebutkan klasifikasi pestisida. Nah, klasifikasi pestisida itu ada berdasarkan bahan aktifnya, Bu. Berdasarkan bahan aktif pestisida. Nah, dia itu ada yang pestisida sintetik, yaitu seperti pestisida yang berbahan aktif satu atau lebih bahan aktif senyawa sintetiknya. Kemudian ada yang disebut pestisida alami, Bu. Pestisida alami yang terdiri dari pestisida biologi, pestisida metabolit, dan pestisida mineral. Itu berdasarkan bahan aktif pestisida. Kemudian klasifikasi selanjutnya ada berdasarkan bahaya. Bahayanya itu ada pestisida dilarang dan ada pestisida yang tidak dilarang, yaitu berarti pestisida yang dapat didaftarkan. Selanjutnya untuk klasifikasi pestisida itu ada berdasarkan lingkup penggunaannya. Jadi ada pestisida untuk penggunaan umum, ada pestisida terbatas. Itu Bu. Jadi ada 3 penggolongan klasifikasi pestisida. Kalau yang terbatas tadi berarti boleh digunakan tapi skalanya terbatas atau dosisnya terbatas? Iya, pestisida terbatas itu Bu, terbatas dalam penggunaannya. Ada beberapa persyaratannya, harus mengikuti pelatihan dan bahan aktifnya itu terbatas Bu, ada tertentu. Oke, baik Bu. Tadi kan ada implikasi klasifikasi pestisida ini terhadap akan berpengaruh terhadap label dari produknya itu ya Bu ya? Iya, pengaruhnya itu seperti ini tadi Bu. Pestisida untuk penggunaan umum beda dengan pestisida untuk yang terbatas. Biasanya untuk label itu pestisida terbatas itu ada ketentuannya Bu. Itu berwarna orange labelnya. Kemudian di dalam label itu ada kalimat hanya untuk digunakan pada pengguna yang telah bersertifikat, yang telah mengikuti pelatihan, gitu. Baik, saya ingin agak keluar sedikit ya Bu ya, untuk umum atau para pengguna dalam hal ini mungkin petani gitu ya, yang menggunakan pestisida ini. Sebetulnya sejauh mana sih mereka bisa terbantu dengan adanya klasifikasi ini? Dalam pengertian ketika mereka membaca botolnya atau wadahnya itu, dan ini kita bicara petani secara luas begitu ya Bu. Seberapa mudah sebenarnya kita ini sudah menyiapkan keterangan-keterangan di dalam wadah tersebut yang terkait dengan klasifikasi ini, dan seberapa bergunakah itu sebenarnya ketika mereka menggunakannya di lapangan? Ya. Baik Bu, kita mengacu lagi kepada Permentan 43 tahun 2019 itu, label itu merupakan sangat penting ya Bu. Label itu sebagai informasi, keterangan-keterangan apa aja yang terdapat di label itu merupakan informasi bagi pengguna. Pengguna seperti petani
biar mengetahui apa sih yang saya akan gunakan, pestisida mana yang akan saya gunakan. Tanpa ada informasi label itu mungkin petani tidak akan tahu, Bu. Bingung gitu. Salah penggunaan juga, Bu, karena pestisida ini kan untuk membasmi OPT ya, Bu ya. Nah, ataupun untuk gulma. Nah, di situ kan tertentu, Bu. OPT mana yang diserangnya nanti kelihatan sasarannya apa di label itu. Jadi singkatnya itu di dalam Permentan 43 bahwa persyaratan label itu ada, Bu. Itu yang wajib dimiliki itu keterangan-keterangan yang dicantumkan itu antara lain nama dagang formula, kemudian formulasi yang menunjukkan kadar masing-masing bahan aktif, kemudian kode huruf yang menunjukkan bentuk formulasi, jenis pestisida, nama dan kadar bahan aktif serta golongannya untuk insektisida berdasarkan IREC, fungisida berdasarkan FREC, dan herbisida berdasarkan HREC. Kemudian isi atau berat bersihnya dilihat juga, peringatan keamanannya, klasifikasi dan simbol bahaya, petunjuk keamanan, gejala keracunan. Kemudian ketentuan label pestisida itu ada lagi P3K, Bu. Sampai P3-nya juga ada ya, Bu iya, ya? karena kan itu bahan beracun ya, Bu ya. Jadi nanti ada sesuatu hal P3K harus sudah ada kelihatan di situ, Bu, apa yang akan mau kita lakukan selanjutnya. Kemudian perawatan medis, petunjuk penyimpanan, petunjuk penggunaan, kemudian piktogram, dan yang utama, Bu, nomor pendaftaran. Ini merupakan legalitas untuk peredaran pestisida. Nomor legalitas pendaftaran. Ya. Ini iya. Seperti kemarin kan CropLife bikin di Medan itu ya untuk menyaring atau mengawasi yang counterfeit tuh ya, yang palsu gitu ya, Bu. Iya. Kemudian selanjutnya nama, alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran, nomor produksi, bulan dan tahun produksi, serta bulan dan tahun kadaluarsa. Kemudian petunjuk pemusnahan. Kemudian tadi pestisida, ada tulisan pestisida yang bukan untuk tanaman padi, ditambahkan tulisan tidak untuk tanaman padi. Kemudian tiap label itu wajib dicantumkan kalimat bacalah label sebelum menggunakan pestisida. Jadi sudah ada disclaimer, ada peringatannya dulu gitu ya, Bu. Oke. Semua hal yang tadi Ibu sampaikan ini kan saya dengernya kayaknya banyak banget informasinya gitu. Iya. Apakah pada setiap merek dagang atau pada setiap jenis itu akan tercantum informasi yang sama atau more or less kurang lebih sama tapi nanti akan beda-beda kalau jenisnya berbeda? Sebagaimana tadi saya sebutkan, Bu, di Permentan 43 itu keterangan yang wajib dicantumkan pada wajib label. Berarti ya? Iya. Jadi wajib dicantumkan dan berarti kita sebagai penggunanya juga wajib membaca. Tadi sudah ada juga di situ ya, Bu ya. Oke. Bu, seberapa kita kan hari ini juga akan bicara pengaruh dari penggunaan atau pengelolaan memanage penggunaan pestisida ini terhadap swasembada pangan gitu ya. Sebetulnya seberapa besar sih, Bu, peran dari klasifikasi pestisida ini? Kalau nggak diklasifikasikan apa jadi chaos atau gimana gitu, Bu, di lapangan? Sangat penting, Ibu. Apalagi untuk menunjang swasembada pangan yang saat ini program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian. Nah, salah satu dukungan kita di bidang pestisida, kita menyediakan pestisida yang sesuai dengan klasifikasinya, Bu. Misalnya dengan tanaman padi, apa-apa aja yang ada produk-produk pestisida aja, apa aja yang ada sudah kita daftarkan. Nah, itu penting, Bu. Misalnya untuk mengendalikan hama wereng, itu udah ada jenis-jenisnya. Udah ada jenis-jenisnya. Ya. Termasuk untuk mengendalikan gulma atau rumput, itu udah jelas juga, Bu, pengklasifikasiannya. Jadi termasuk herbi,
tersedia semua, ada herbi, insek, rodentisida dan lain sebagainya, Bu. Oke. Rodentisida itu untuk binatang pengerat ya? Iya. Iya, tikus ya? Iya. Tepatnya. Baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Ibu nih. Bagaimana cara membaca dan memahami informasi pada label pestisida? Pertama-tama kita lihat kemasannya, Bu. Nah, kemasan kita lihat sebagaimana tadi saya sebutkan, di label itu ada wajib dicantumkan yang tadi saya sampaikan. Yang utama kita lihat dulu bahwa produk pestisida ini punya izinnya nggak, Bu? Izin RI biasanya. Jadi yang paling penting dilihat nomor duluan gitu pendaftaran, ya, nomor iya, pendaftaran. Bu. Bahwa produk tersebut sudah terdaftar. Nah, produk pestisida yang sudah terdaftar berarti produk pestisida yang telah sesuai mutu dan efektivitasnya. Gitu. Jadi kita baca dulu, kemudian penggunaannya untuk apa, sasarannya apa, misalnya untuk mengendalikan apa, untuk komoditas apa. Nah, di situ lengkap, Bu, di labelnya itu. Di label tersebut. Iya. Tapi kalau misalnya suatu saat bingung gitu, Bu, udah baca, mungkin ini masalah saya aja sih, kalau ada keterangan saya baca saya makin bingung gitu. Iya. Nah, kalau misalnya ingin membutuhkan konsultasi lebih lanjut, itu apakah ada websitenya, Bu, di websitenya Kementan, atau pergi ke penyuluh pertanian, atau gimana tuh, Bu, biasanya? Biasanya di produk pestisida itu, Bu, ada kontaknya juga ya, Bu, ya. Kontak untuk ini menghubungi itu. Terus untuk tata cara penggunaannya untuk selanjutnya itu biasanya ada, Bu. Bisa dihubungi nomor tersebut ya, dari ini. Ataupun tidak, untuk mengetahui legalitas bahwa produk pestisida tersebut terdaftar atau tidak, biasanya kita melalui database pupuk dan pestisida. Iya. Ada di situ. Ada, ya, Bu. Di yang di ini ya, dari PTPP juga, Bu. Juga ada. Ada. Baik, Ibu, terima kasih nih. Saya pernyataan Ibu terakhir ini saya mau lanjutkan ke Pak Teddy nih, Pak. Menarik sekali tadi, ternyata ada klasifikasinya, kemudian di label tersebut ada macam-macam tadi keterangannya ya, Pak ya. Ada nomor izin, bahan aktif dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau bicara tentang spesifik nih, Pak, tentang pendaftaran pestisida untuk mendukung sistem pertanian berkelanjutan dan istilahnya menyentuh sedikit soal klasifikasi tadi. Seberapa pentingkah itu, Pak, di dalam misalnya mendaftarkan produk pestisida itu melalui satu pintu tadi, Pak, yang Bapak sampaikan? Baik, Mbak Cici, terima kasih. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pemerintah hadir sebagai regulator, Bapak Ibu sekalian ya. Dengan sebagai regulator ini, maka pertama pemerintah dalam rangka memberikan kepastian pada para pelaku usaha pada saat mereka ingin memproduksi produknya dan sebagainya. Tapi juga ada peran pemerintah bagaimana kemudian juga melindungi para konsumen, sehingga terkait dengan pestisida ini memang diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 2019 terkait dengan sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Nah, undang-undang sendiri sudah berbunyi bagaimana sistem budidaya pertanian kita ini berkelanjutan, sehingga diatur di sana di pasal 65 bagaimana penggunaan salah satunya sarana budidaya pertanian pestisida ini juga harus didaftarkan terlebih dahulu, karena tadi yang disampaikan Bu Anita agar terjamin mutu dan efektivitasnya. Nah, kalau kita melihat dari sistem budidaya itu sendiri, ini salah satu pestisida ini mungkin memberikan peran 10-20%, Mbak Cici. Oke. Dari proses budidaya pertanian. Bagaimana pestisida berupaya untuk pertama bagaimana kemudian petani bisa kehilangan hasil, potensi hasil. Bisa mengantisipasi kehilangan potensi hasil karena adanya serangan hama maupun penyakit dengan penggunaan pestisida. Yang kedua, tadi klasifikasi jelas, bahkan tertulis beberapa bukan untuk padi seperti itu ya, Bu Anita ya, bukan untuk padi, karena dikhawatirkan kalau tidak kita menggunakan pestisida yang salah atau keliru, bukannya hamanya mati, malah menjadi outbreak gitu ya, menjadi kemudian hama ini menjadi berkembang biak dan sebagainya seperti itu. Nah, ini menjadi penting klasifikasi. Kemudian juga ini akan membantu juga para petani pada saat ini kan mungkin kita juga perlu menggiatkan edukasi ya.
bagaimana petani di lapangan pada saat mengaplikasikan pestisida sering sekali menggunakan pestisida tidak hanya satu jenis pestisida saja, merek pestisida, bahkan mungkin ada beberapa merek kemudian dicampur dia. Nah, padahal mungkin golongannya sama atau fungsinya sama dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sesuatu penting dari tadi adanya pengklasifikasian dan sebagainya. Juga mungkin nanti Pak Widodo akan lebih dalam ya terkait dengan hal ini. Mungkin kalau dari kami bagaimana kemudian pemerintah sebagai regulator, maka kita harus memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Boleh silakan Anda memproduksi pestisida, tapi tolong didaftarkan. Dalam rangka kami juga berperan untuk memberikan kepastian kepada para petani pengguna pestisida bahwa mereka mendapatkan pestisida yang bermutu dan terjamin efikasinya. Seperti itu, Mbak. Terjamin efektivitasnya dan juga mutunya aman untuk digunakan juga oleh para petani. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau boleh disimpulkan Pak, pendaftaran pestisida kemudian klasifikasi ini bicaranya sebetulnya dua arah ya, bukan hanya untuk produsennya saja, tetapi juga untuk petaninya. Betul. Dan di ujungnya nanti end produknya itu kan nanti yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas ya. Sehingga tadi menyangkut pada sistem pertanian berkelanjutan kurang lebih seperti itu ya Pak. Betul sekali. Pak, kalau mau didaftarin untuk pestisida ini mau didaftarkan dengan klasifikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Anita. Itu ada ini nggak sih Pak, ada contekan gampangnya gitu. Misalnya pakai color code kayak obat tuh kan kalau biru merah apa gitu. Ada kayak gitunya juga nggak sih Pak? Iya, sudah diatur di dalam regulasi kita Mbak Cici, pengklasifikasian, warnanya sebagainya, dan memang jangan sampai juga para produsen menebak-nebak. Kami pada saat ingin memproduksi terus melakukan klasifikasi, di mana nih aturannya dan sebagainya, ini sudah jelas di dalam Permentan 43 2019 juga dijelaskan di sana bagaimana pengklasifikasiannya, bahkan kemudian tadi poin-poin yang tadi disampaikan Bu Anita juga secara detail di sana disampaikan di Permentan 43. Nah, Bapak Ibu sekalian, sobat PPTPP on top, di kami di pusat PTPP sebagai pengampu dari proses perizinan pertanian, ini secara masif melalui forum seperti ini juga, dan juga Bapak Ibu sekalian bisa mengakses sebenarnya di dalam website kami, baik sisi regulasi maupun prosedur dan sebagainya itu sangat mudah didapatkan dan didapatkan informasinya bagi Bapak Ibu sekalian. Di melalui website kami di pptpp.pertanian.go.id. Nah, di situ informasi-informasi tersebut juga kami sampaikan, Mbak Cici, sebagai edukasi juga pada masyarakat maupun juga sebagai perhatian bagi para produsen pada saat mereka ingin mendaftarkan produk pestisidanya. Seperti itu. Sudah cukup detail ya, tinggal dilihat di situ ya Pak ya. Betul, baik. Insya Allah. Satu lagi Pak, apa sebenarnya dampak penggunaan pestisida yang tidak terdaftar terhadap kesehatan manusia dan lingkungan? Ya, banyak dan hal. Implikasinya terhadap pendaftaran itu tadi, Pak. Ya, betul. Jadi dalam proses pendaftaran memang ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para produsen ya. Mau uji mutu, kemudian juga uji efikasi, termasuk juga kalau dibutuhkan kalau memang digunakan untuk padi harus ada toksisitas lingkungannya. Jadi pada saat di padi kan ditanam di sawah ya, dan biasanya ada genangan air, di sawah air dan sebagainya, maka juga harus ada toksisitas lingkungan. Apakah pestisida itu kemudian mungkin di sana ada, kalau dulu kan mina padi gabung dengan ikan dan sebagainya, jangan sampai malah menyemprot hama di padi kemudian ternyata memang memberikan dampak lingkungan yang sedemikian rupa. Maka ada persyaratan toksisitas lingkungan untuk pestisida yang akan digunakan di padi dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga kita juga mengatur sedemikian rupa, Mbak Cici, terutama ya untuk produk-produk yang mungkin langsung dikonsumsi ya, itu ada juga batas minimum maksimum residunya. Jangan sampai kemudian kita tahu mungkin kalau kita membeli sayur, mayur kan pengennya kalau ibu-ibu tuh yang utuh, bersih dan semacam seperti itu ya. Betul. Nah, mungkin di beberapa tempat akan digunakan pestisida yang berlebihan atau tidak sesuai dengan aturan penggunaannya gitu, sehingga pada saat mau panen dia gunakan agar tidak terserang oleh penyakit sehingga bentuknya bagus dan sebagainya. Dampak ini kan akan menjadi akumulasi pada saat kita mengkonsumsinya dan akan memberikan pengaruh pada kesehatan kita. Artinya dari sisi proses pendaftarannya kita sudah semakin ketat. Nah, ini juga kita memang perlu melakukan edukasi juga pada saat proses aplikasinya, penggunaannya, dan juga bahkan pengawasan di lapangan. Mungkin tadi juga disampaikan Pak Widodo, Croflab bekerjasama dengan beberapa pihak juga melakukan proses pengawasan terhadap peredaran pestisida yang ada di lapangan. Demikian, Mbak. Oke, jadi memang ternyata cukup berdampak ya Pak ya kalau begitu ya, sangat berdampak. Baik, nah
sebelum kita lanjut terima kasih Pak Dwi Hertedi atas pemaparan. Nanti kita kembali lagi ke Bapak, akan Siap. ada banyak sekali topik yang bisa kita bahas. Sebelum saya maju untuk berbincang-bincang dengan Pak Widodo, saya ingin mengingatkan teman-teman ya yang hadir di sini secara online untuk mengisi absensi melalui link yang ada di kolom chat atau komen Zoom dan YouTube, karena nantinya akan diberikan e-sertifikat bagi peserta yang hadir dan hanya yang mengisi absensi ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, tadi saya udah lihat-lihat ternyata cukup banyak orang yang bertanya, dan nanti kita akan pilih, tim nanti akan membantu untuk memilihkan pertanyaan yang seru, yang bagus, yang nantinya akan memicu jawaban yang luar biasa. Tapi sabar dulu karena saya ingin berbincang lebih lanjut dengan narasumber berikutnya, Bapak Widodo dari Crop Life yang akan membahas tentang, ini menarik nih, bagaimana memahami penggolongan cara kerja pestisida dan manfaatnya dalam pengelolaan organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan ini semua akan dilakukan secara terpadu. Gimana nih Pak? Apa sih yang dimaksud dengan pestisida, cara kerjanya bagaimana? Nih pertanyaan-pertanyaan ini mungkin udah sejuta kali ditanya ke Bapak ya, dan tetap harus dijawab ya Pak ya, karena kita sifatnya advokasi. Silakan Pak. Ya, pestisida sendiri kalau dari arti harfiahnya adalah racun atau bahan kimia yang digunakan untuk zat yang digunakan untuk mengendalikan hama, pest istilahnya hama. Itu secara umum ya. Dan sebelum ke pestisida mungkin saya ingin memberikan garis bawah bahwa pengelolaan hama, penyakit maupun gulma atau yang kita sebut dengan OPT itu saat ini strategi terbaiknya adalah menggunakan PHT atau pengelolaan hama terpadu, di mana semua cara-cara pengendalian, teknik pengendalian, ada budidaya misalnya memilih varietas yang tahan, kemudian juga bagaimana mengatur jarak tanam, gitu. Kemudian ada cara kimia, ada cara biologi, ada cara fisik. Jadi cara kimia dengan pestisida adalah salah satu bagian dari PHT itu sendiri. Betul. Ya. Nah, untuk penggunaan pestisida sendiri tentunya diperlukan dengan cara yang tepat. Bagaimana sasarannya apa, kemudian pestisida apa yang harus digunakan, itu juga harus tepat supaya hasilnya nanti maksimal, efisien, kemudian tidak boros atau hemat, karena produk yang efektif maka akan lebih hemat kan dalam pemakaiannya. Yang ujungnya nanti adalah keuntungan. Nggak boleh main campur meningkat, aja tadi kata Pak tadi ya. Banyak dicampur-campur gitu nggak boleh ya Pak ya. Ya. Kalau saya boleh menampilkan satu slide yang pertama. Yuk kita lihat. Nah, kalau tadi sudah disampaikan klasifikasi pestisidanya, kemudian ada satu lagi informasi di label pestisida itu penomoran yang tadi disebutkan juga oleh Bu Anita mengenai penomoran klasifikasi cara kerja si pestisida sendiri berdasarkan klasifikasi dari IREC kalau insektisida, FREC kalau fungisida, dan HREC kalau herbisida. Jadi ada informasi nomor di situ. Tujuannya apa? Bukan untuk memberitahu bahwa ini kalau nomornya lebih tinggi lebih bagus, bukan. Ini adalah penggolongan supaya tujuan utamanya adalah dipakai untuk membedakan satu pestisida dengan pestisida yang lain. Karena walaupun namanya sama, bahan aktifnya sama, bisa jadi itu ada dalam satu golongan cara kerja yang sama. Nah, kalau itu digunakan secara terus-menerus dengan cara yang tidak tepat, maka itu bisa memicu yang kita sebut dengan resistensi. Atau yang tadinya efektif menjadi kurang efektif atau tidak efektif sama sekali. Jadi jangan lihat mereknya tapi lihat komposisi utamanya, betul. Active ingredients-nya itu ya Pak ya. Dan juga dari tidak hanya bahan aktifnya, bisa jadi bahan aktifnya namanya beda, tapi sebenarnya di grup yang sama. Oh, oke. Nah, ini Grupnya sudah dibantu dengan mudah di label itu dengan penomoran itu. Jadi secara sederhana, nomor sama jangan digunakan secara terus-menerus.
selingi atau rotasi dengan nomor yang berbeda. Berbeda. Ya, Itu supaya akan memperlambat terjadinya supaya nggak kebal gitu resistensi. istilahnya. Betul. Oke. Ya, ya seperti itu. Oke, ini salah satu tadi yang memudahkan orang untuk membaca label dan klasifikasi itu ya. Betul. Oke. Jadi bisa jadi banyak sekali mereknya, banyak sekali bahan aktifnya, tapi sebenarnya itu dalam satu grup. Betul. Jadi tinggal lihat nomornya aja gitu ya. Betul, seperti itu. Ya. Iya. Oke, siap. Gitu. Baik, itu menarik sekali nih kalau kita sudah tahu sebetulnya. Jadi sebetulnya tadi sudah disampaikan melakukan rotasi bahan aktif pestisida ini akan memberikan manfaat sekali lagi kepada swasembada pangan di ujungnya, begitu ya. Iya. Jadi ini sebenarnya teman-teman hari ini kita berbicara itu walaupun kelihatannya topiknya terpisah-pisah, tapi sebenarnya ini adalah satu rangkaian dan saya yakin ini akan memicu atau sudah memicu bahkan pertanyaan. Nah, yang belum bertanya, mungkin kita bisa ini kita kasih gimmick dulu nih ya. Iya. Nanti pertanyaan yang bagus. Kita akan ada 3 orang yang akan bisa mendapatkan buku ini. Judulnya Kinerja dan Prospek Investasi Pertanian. Wah, kayaknya orang kalau ngomongin investasi tentunya sangat tertarik. Selama ini Pak di Crop Life itu kan banyak sekali melakukan advokasi dan lain sebagainya. Yang terjadi di lapangan dan terkait dengan ini tadi ada klasifikasi, kemudian membaca label, kemudian ada kombo-kombo yang tidak tepat ini malah akan mengakibatkan resistensi dan sebagainya. Kasus apa sih Pak yang paling sering terjadi di lapangan dan sebetulnya advokasi seperti apa yang diperlukan oleh petani? Iya, sebenarnya yang sering ditanyakan adalah kenapa satu produk itu efektivitasnya berkurang. Seringkali ditanyakan seperti itu. Dengan alasan itu maka petani kadang-kadang mencampur, kemudian menggunakan dengan interval yang cukup pendek sehingga dalam satu musim menggunakan aplikasi yang sangat banyak seperti itu. Jadi efektivitasnya berkurang. Nah, itu yang biasanya ditanyakan oleh petani. Oleh karena itu kami di Crop Life, terutama di Resisten Komite ini selalu berusaha untuk memberikan update informasi. Dan itu bisa berkunjung ke sosial media kami di Crop Life itu mengenai bagaimana menempatkan produk dalam satu musim misalnya, supaya lebih efisien misalnya. Tadi misalnya kalau kebiasaan petani menggunakan sampai 20 kali, misalnya seperti itu. Bagaimana membuatnya lebih efisien? Mungkin hanya separuhnya saja, sehingga menghemat secara biaya, namun tetap efektif. Yaitu kami buat posternya, misalnya dalam satu musim. Gunakan produk dengan golongan yang tadi nomor ini, kemudian maksimal segini saja, kemudian dilanjutkan dengan golongan yang sekian. Itu kami berusaha untuk mengedukasi lewat poster-poster yang sekarang mungkin lebih sosial media lebih banyak diakses ya. Lebih efektif juga ya, maksudnya lebih dilihat orang daripada itu kami website atau buku. Coba itu, atau kalau memang petani ada pertanyaan atau Bapak ada pertanyaan bisa disampaikan juga ke Crop Life. Kami akan dengan sangat. Jadi Crop Life mungkin lebih banyak berhadapan dengan end usernya dari itu ya, dari petani-petaninya. Pak Dwi boleh nggak saya tanya, Pak Teddy saya boleh nggak tanya nih Pak? Tapi kalau Pak Widodo tadi kan bercerita lebih banyak dapat pertanyaan dari petani gitu ya. Nah untuk hal yang sama misalnya kok tidak efisien misalnya memakai merek A, B, C, D gitu. Kalau di pihaknya divisinya Bapak ini kira-kira pertanyaan atau problem apa yang sering muncul Pak dikaitkan dengan barangkali petaninya atau siapa protes kok brand ini nggak gimana-gimana gitu, kemudian juga mungkin tersambar juga ke kementerian karena ini adalah kementerian yang menaungi pertanian. Ada nggak Pak masalah-masalah seperti itu yang mungkin muncul dari sisi produsen berarti ya Pak ya? Iya, bisa jadi Mbak Cici. Jadi memang pada saat mendaftar itu kan dia diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kemudian tidak hanya mendaftar, dalam regulasi kita juga pada saat dia mengedarkan dia harus menjamin bahwa memang pada saat yang diedarkan itu sesuai dengan apa yang dia daftarkan. Nah, maka kita harus melihat terlebih dahulu tadi. Bisa jadi karena mungkin pada saat dia memproduksi kemudian
apa namanya, jumlah bahan aktifnya ataupun kemudian kandungannya itu tidak lagi sesuai dengan apa yang dia daftarkan. Bisa seperti itu. Sehingga kemudian menjadi tidak efektif pada saat digunakan pada hama sasaran tertentu. Atau bisa jadi tadi kondisinya sebagaimana Pak Widodo sampaikan, menggunakan pestisida yang sama secara terus-menerus, kemudian hama penyakit di lokasi tersebut menjadi resisten. Sehingga memang kita harus melihat terlebih dahulu apa namanya, problemnya di mana nih. Nah, kalau problemnya di produsen, maka dia tentunya akan dikenakan sanksi karena dia tidak memproduksi sesuai dengan apa yang apa namanya dipersyaratkan, jaminan mutu dan efektivitas yang memang sudah dia miliki. Terus kemudian pada saat diedarkan, mungkin ini bisa terjadi di banyak lapangan Mbak Cici, karena ini kan persaingan antar produsen juga, terus antar harga seperti itu ya. Ini juga perang mungkin harga kemudian, ada juga Pak ya? Oh iya Pak, kemudian dia menurunkan kadarnya sehingga kemudian pas saat digunakan di lapangan menjadi tidak efektif. Maka kalau hal yang terjadi, maka kita akan melakukan tindakan kepada pelaku usaha tersebut bahwa dia sudah mengedarkan barang yang tidak dia jamin mutu dan efektivitasnya. Seperti itu, Mbak. Itu sanksinya apa Pak kalau ternyata seperti itu? Dilakukan Sejauh mana pencabutan. sanksinya? Pencabutan Pencabutan nomor pendaftaran. nomor pendaftarannya. Iya. Oke. Sehingga dia harus mengurus pendaftaran ulang untuk produk tersebut. Dan pendaftaran ulang itu akan memakai Bukan waktu dan lebih ketat nggak sih sama yang udah pernah ingkar janji? Pastinya. Apa kalau yang sudah pernah ingkar janji, pastinya kita akan juga melakukan proses pengawasan yang lebih ketat dan sebagainya seperti itu. Dia kan pasti akan kehilangan waktu, biaya dan sebagainya. Sehingga inilah yang juga kita berikan informasi kepada para pelaku usaha pada saat sudah memiliki nomor pendaftaran, ayo memproduksi sesuai dengan apa namanya kadar bahan aktif, kandungan dan sebagainya sesuai dengan yang Anda daftarkan. Seperti itu. Oke. Bu Anita mungkin dan Pak Teddy juga barangkali bisa menambahkan. Berarti kalau tadi kita udah didaftarkan, udah punya nomor produksi dan seterusnya, itu ada pengujian ulang nggak sih Bu? Atau Bapak? Artinya sampai berapa tahun sih janjinya masih ditepati gitu? Atau maksudnya gini, ketika udah keluar nomornya, barangkali ada di tengah jalan ada perubahan apa yang tidak dilaporkan, harus ada spuring and balancing lagi nggak sih Pak gitu istilahnya? Kalau dari sisi nomor pendaftaran ya Mbak Cici, memang nomor pendaftaran itu berlaku untuk 5 tahun. Oke. 5 tahun. Sehingga pada saat 5 tahun berikutnya itu harus dilakukan proses perpanjangan renewal. Perpanjangan 5 tahun pertama itu kita sebut perpanjangan ganjil. Dia harus melakukan uji mutu ulang atas produknya. Apakah masih sesuai kandungan bahan aktifnya atau tidak? Kalau sesuai berarti dia mendapatkan perpanjangan sampai 5 tahun berikutnya. Nah, setelah 5 tahun berikutnya berarti ini kan 10 tahun dari awal dia mendapatkan nomor pendaftaran. Itu harus dilakukan uji mutu dan uji efikasi lagi. Apakah memang mutunya sudah masih sesuai dan masih efektif atau tidak di lapangan seperti itu. Nah, ini yang kemudian memang di sisi regulasi seperti itu. Bahkan Mbak Cici dalam proses pendaftaran kita untuk produk pestisida itu, ini harus dilakukan pengujian efikasi itu di 2 lokasi. Jadi jangan sampai hanya satu lokasi, oke di sini di lokasi ini efektif, ternyata di lokasi lain tidak gitu. Nah, ini persyaratannya untuk satu hama sasaran harus dilakukan 2 pengujian untuk itu. Nah, terkait dengan aktivitas apa namanya pengawasan, mungkin Bu Anita bisa cerita juga karena Bu Anita sebelumnya juga pernah di pengawasan nih, yang secara rutin juga melakukan pengawasan, pengecekan ke kios-kios dan mengambil sampel. Nah, jadi bisa dilakukan seperti itu, kita melakukan sampel ataupun ada laporan dari masyarakat. Ini juga bisa kita lanjuti seperti Jadi itu. boleh dibilang juga ada inisiatif untuk jemput bola gitu ya Bu ya. Iya, untuk bagaimana Bu? Silakan Bu. Ini kayaknya makin seru nih. Ya, ketepatan saya pernah di pengawasan ya Bu ya. Jadi kita melakukan pengawasan di kios-kios. Di kios-kios terhadap peredaran pestisida. Nah, kita itu ngambil sampling Bu. Ngambil sampling produk tersebut. Nah, kita akan melakukan uji mutu. Nah, setelah itu hasilnya nanti akan keluar, kita akan kalau yang sudah benar sesuai itu kita tidak akan melakukan surat kepada perusahaan ya Bu. Yang tidak akan memberikan surat teguran gitu Bu ya. Surat teguran. Tetapi kalau ada yang menyimpang kurang dari batas toleransi, kita akan menyurati pihak pemegang pendaftaran. Nah, di situ kita klarifikasi apakah produk ini apa ya Bu ya, mutunya itu benar-benar tidak sesuai begitu.
Kemudian saya yakin Bu, semua pemohon pendaftaran ini juga akan menginginkan produk yang diedarkannya akan sesuai mutunya Bu. Nah, setahu saya di perusahaan juga mungkin melakukan uji mutu internal ya Pak. Uji mutu internal sebelum diedarkan. Jadi mereka juga akan ini ya Bu ya, dengan adanya sanksi, daripada kena sanksi kan mungkin kita akan menjamin produk kita Bu. Dan sebagaimana di Permentan 43 itu pemohon pendaftaran wajib menjamin mutu produknya dan sesuai efektivitasnya. Gitu. Oke, ya sesuai dengan yang dia produksi. Oke, ini udah banyak yang tanya sih, tapi saya masih ingin mengundang teman-teman untuk segera menuliskan pertanyaan di kolom karena saya punya 3 buah buku yang cukup menarik, nanti bisa didapatkan oleh pemenang yang atau peserta yang pertanyaannya menarik. Kita geser sedikit ke Pak Widodo tadi kan nggak boleh ingkar janji tadi ya, udah didaftarkan, kemudian kalau setelah 5 tahun atau bahkan sebelum itu ada menjemput bola dan seterusnya dari pihak kementerian. Kalau di lapangan sendiri yang dilihat oleh CropLife kan sebagai counterpart sebagai mitra dari Kementerian Pertanian juga. Kalau di lapangan itu juga terkait dengan kita baru aja selesai di Medan kemarin untuk yang produk-produk palsu. Biasanya masalah-masalah seperti itu kok nggak efektif, tapi ternyata misalnya temuan di lapangan juga ada yang palsu atau bahkan kalau saya nggak salah waktu itu Pak Teddy sempat cerita ada yang sudah kedaluarsa sehingga sudah nggak efektif lagi. Itu biasanya seperti apa tuh Pak Widodo? Ya kalau dari CropLife dan member sendiri pastinya akan selalu mengikuti regulasi yang ada ya. Untuk kasus-kasus pemalsuan dan lain-lain tentunya kami di komite tersendiri di anti counterfeit sudah melakukan langkah-langkah bersama dengan stakeholder yang lain untuk membantu dalam hal memastikan konsumen atau petani kita mendapatkan produk yang terbaik lah dari kami. Tentunya kami sebagai produsen juga menjaga sedemikian rupa sehingga produk kami dipastikan sampai ke konsumen dengan kualitas yang sama dengan sesuai dengan apa yang yang dijanjikan kita janjikan tadi seperti itu. Namun sebagai informasi Mbak Izi bahwa pestisida ini kan pengembangannya butuh waktu yang lama sekali. Dan kecenderungannya semakin ke sini semakin sedikit bahan aktif yang ditemukan. Kenapa? Karena memang untuk menemukan satu bahan aktif itu mahal sekali. Terakhir informasi sekitar 250 juta US untuk satu bahan aktif. Artinya apa? Bahwa investasinya sangat besar sehingga itu menjadi kepentingan kami untuk bagaimana supaya produk ini juga lama ada di pasar, kemudian dengan kualitas yang terbaik dan juga petani mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari produk ini. Sehingga, betul. Karena kalau kejadian cepat resisten tadi kan berarti produknya mungkin 2-3 tahun resisten jadi tidak dipakai. Dari sisi petani juga ada invest lagi nanti ya, sekian ribu dan jadi ada kerugiannya juga. Jadi opsi pengendaliannya jadi semakin terbatas kan karena semakin sedikit produk yang ditemukan, kemudian yang ada mungkin sudah tidak efektif sehingga ini kenapa kami selalu mengkampanyekan bagaimana supaya resistensi ini kita hindari dengan dengan rotasi dan penggunaan dengan cara yang tepat seperti itu. Karena kalau boleh mengutip tadi Pak Teddy bilang kalau ada resistensi itu kan sebenarnya kita juga harus melihat ya di lingkungan ekosistem sekitarnya itu ada yang berubah juga pasti gitu ya. Ya, saya masih ingin mengingatkan kalau yang ingin bertanya kita nanti akan membacakan 3 pertanyaan dahulu. Kalau ada sisa waktu nanti kita akan bacakan lagi dan ada hadiah bagi 3 penanya terbaik yaitu buku berjudul Kinerja dan Prospek Investasi di Pertanian. Jangan lupa teman-teman untuk menyertakan hashtag atau tagar kreatif, tagar inovatif, tagar kolaboratif setelah pertanyaan yang diajukan. Saya udah boleh bacain, udah dipilihin pertanyaannya? Oke, kita lihat. Bapak Ibu Narsum siap-siap untuk menjawab. Ya. Oke. Yang pertama adalah bagaimana teknik formulasi pestisida yang tepat
Dan apakah dari beberapa bentuk formulasi tersebut, bentuk formulasi apa yang paling efektif dalam penerapannya di lapangan? Kemudian permasalahan penggunaan pestisida yang masif dan mengingat berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan, maka bagaimana cara yang tepat dan efektif untuk mengedukasi petani terhadap penggunaan pestisida di lapangan? Ini sebenarnya tadi udah kita obrolin, tapi mungkin bisa dijawab lebih lanjut pertanyaan dari Pak Abdul Halim. Kelihatannya memang ini satu edukasi yang memang harus terus dan terus kita sampaikan. Dari Ibu mungkin mau menjawab atau Pak Teddy? Silakan Bu Anita. Mungkin salah satu cara yang tepat dan efektif ya Bu untuk mengedukasi petani terhadap penggunaan pestisida di lapangan itu mungkin setahu kami dari pihak dari pemohon pendaftaran yang punya produk pestisida mungkin selalu mengedukasi apa ya Bu, produk-produknya itu ke petani. Bagaimana cara penggunaannya, apakah produk ini untuk sasaran apa, selalu sosialisasi ya Pak ya. Iya betul. Sosialisasi. Iya, jadi jangan pernah berhenti ya dengan cara apapun, dengan banyak cara. Untuk memperkenalkan produknya begitu, bahwa misalnya penggunaan untuk insek itu apa aja gitu, biar jangan salah sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan petani gitu. Ya. Baik. Mungkin sampai Pak Teddy mungkin sampai semendasar itu ya, insektisida, herbisida, fungisida itu seperti itu juga, atau Pak Widodo mungkin masih tetap terus harus digaungkan begitu ya? Ya, Mbak Cici, memang kita nggak bisa bicara pestisida ini one for all gitu ya, karena di dalam pestisida sendiri, kalau kita kemarin bicara masalah kemasan, di sana disebutkan pestisida ini bahan aktifnya apa, terus kemudian untuk hama sasaran apa tertentu dan sebagainya seperti itu. Sehingga sekali lagi tadi Bu Anita menyampaikan, memang edukasi ini terus perlu kita gencarkan sehingga nanti petani mempunyai informasi dan bebas memilih gitu ya dari pestisida yang ada ini. Kemudian mereka membutuhkan pestisida untuk hama sasaran apa dan juga ada pilihan-pilihan bahan aktifnya. Nah, juga tadi saya sempat melihat beberapa pertanyaan, mungkin Mbak Cici sekaligus mungkin saya menginformasikan Bapak Ibu sekalian bisa melihat informasi terkait dengan pestisida terdaftar itu kami sudah siapkan di website kami Mbak Cici, itu di simpel1.pertanian.go.id. Nah, di situ ada database pestisida terdaftar. Nah, ini bisa jadi informasi bagi para petani misalkan ingin mencari untuk hama sasaran tertentu. Nah, itu yang sudah terdaftar di Kementan itu apa saja? Dari produk mana saja dan bahan aktifnya apa? Nah, itu bisa menjadi alternatif pilihan bagi petani, sehingga tadi petani tidak hanya menggunakan satu jenis pestisida tertentu, bahan aktif tertentu untuk waktu yang sangat lama yang ini bisa menimbulkan resistensi pada hama sasaran tertentu seperti itu. Sehingga informasi-informasi yang tadi Bapak Ibu sekalian bisa akses itu bisa juga sebagai informasi bahwa pestisida ini sudah terdaftar loh. Sasarannya ini, terus kemudian bahan aktifnya apa. Nah, pilihan-pilihan itu kami serahkan ke petani dan tadi kita berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, terutamanya mungkin dari produsen pestisida itu sendiri maupun terutama kami punya di lapangan teman-teman penyuluh nih Mbak Cici. Ini teman-teman penyuluh mempunyai peran yang sangat penting untuk mengedukasi para petani pada saat mungkin petani mengalami kondisi serangan hama ataupun penyakit tertentu dan dia bingung dia harus kemana dan sebagainya. Ini juga bisa berkonsultasi ke teman-teman di penyuluh di lapangan seperti itu Mbak Cici. Oke, baik Bapak. Dan memang ini sebuah tantangan tersendiri ya untuk terus mengedukasi masyarakat, dan sebenarnya kalau nggak salah masih ada 2 hal yang bisa disampaikan Pak Widodo terkait dengan ini. Kita boleh tayang nggak? Tadi saya sih udah lihat sebelum siaran ya. Nah, ini kita bicara soal manajemen resistensi. Ini pas banget nih. Diakhiri tadi sama Pak Teddy. Silakan Pak Widodo. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa penggunaan pestisida yang baik, yang tepat, dengan cara yang tepat, kemudian dengan rotasi untuk mencegah terjadinya resistensi itu punya manfaat yang baik untuk Bapak Ibu petani tentunya ya. Manfaatnya antara lain hemat, karena dengan produk yang efektif, jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengulangan aplikasi yang terlalu sering, sehingga ini menjadi efisien,
hemat uang ya istilahnya seperti itu. Ya. Kemudian juga tidak perlu mencari-cari lagi, harus apa lagi ini, kalau satu sudah efektif, kemudian nanti kita rotasi dengan yang lain. Kemudian juga hemat waktu ya, hemat waktu tentunya dengan cara yang tepat, intervalnya mungkin tidak terlalu rapat gitu, sehingga betul. waktu untuk aplikasinya semakin sedikit, kemudian juga tenaganya juga lebih hemat lagi gitu. Kemudian juga kalau produknya efektif untuk mengendalikan OPT atau hama, penyakit atau gulma, maka otomatis akan meningkatkan kualitas hasil panennya atau kuantitasnya. Karena OPT adalah salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kuantitas maupun kualitas hasil panen. Dan yang terakhir, dengan aplikasi yang tepat sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak, itu juga akan menjaga kesehatan dan lingkungan, karena di situ ada keselamatan petani juga ada di situ sebagai aplikator. Ya. Oke, ini yang sebetulnya sesorean ini kita berbicara soal ini ya, bagaimana caranya kita mengelola resistensi hulu ke hilirnya tadi ya, kita mungkin ada satu informasi lagi. ya. Lainnya, silakan. Informasi lagi mengenai tadi penomoran tadi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pengen tahu lebih detail lagi, sebenarnya sekarang udah ada aplikasinya. Aplikasi untuk mengecek apakah satu bahan aktif itu masuk kategori atau grup di mana. Itu ada aplikasi. Tinggal cari aja, di download di Android ada, di iOS juga ada. Di iOS juga ada. Ya, itu di situ sekarang malah sudah jadi satu antara FRAC, kemudian HRAC dan iRac jadi satu aplikasi. Kalau tadinya terpisah. Iya, sekarang jadi satu, tinggal diunduh. Kemudian kalau mau ngecek ini satu grup atau tidak sih pestisida yang saya pakai, yang saya gunakan, itu tinggal ketik aja bahan aktifnya di situ, maka nanti akan ketahuan. Ini grup teman-teman segolongannya keluar semua. Ada di situ. Gitu. Oke ya. Gitu, memang kita ini harus bersyukur ya hidup di era ini ya. Semua udah digital, digital, tinggal ketik ketemu semua temennya gitu ya. Nggak usah pakai kepean, contekan tebel-tebel gitu. Oke, ini berarti ada di iOS dan juga ada di Android ya. Jadi harusnya ini akan semakin mempermudah nih untuk menyebarluaskan edukasi tadi ya. Oke. Kita kayaknya ada satu pertanyaan lagi. Oke, apakah memungkinkan jika label pestisida memberikan informasi mengenai produk-produk yang dapat dicampur dengan produk lain, mengingat kebiasaan petani yang suka mencampur pestisida? Ini udah kayak bartender semuanya ya, suka dicampur-campur. Oke. Iya. Gimana nih Bu? Ada nggak sih Bu? Kayak tadi saya dengernya kayaknya labelnya udah penuh gitu. Mungkin nggak? Atau mungkin bisa diatasi barangkali kalau informasinya nggak, atau barangkali sudah dilakukan. Kalau informasinya kebanyakan barangkali ada QR code atau barcode yang baca lebih lanjut, dilihat di situ dia bisa gitu ya. Iya. Oke. Pak Tendi mungkin mau nambahin? Ya, mungkin Mbak Cici tadi ya, kalau di dalam label itu kan yang dipersyaratkan terkait dengan beberapa hal yang disampaikan Bu Anita ya, terkait dengan bahan aktif, kemudian golongan dan sebagainya. Nah, kebiasaan mencampur ini kan mungkin nggak tahu Pak Widodo ya, biar sekaligus mengaplikasikan dan sebagainya seperti itu. Tetapi yang dipastikan tadi jangan sampai dengan sama-sama satu golongan kan gitu. Betul. Pak Widodo ya. Artinya ya percuma aja orang sama kok. Mungkin juga ini mungkin juga banyak ditanyakan oleh para petani ya, ingin pada saat mengaplikasikan tuh sekaligus untuk sasaran A dan B dan sebagainya seperti itu. Tapi memang di dalam kemasan ini ya kita hanya ingin informasikan bahwa produk tersebut masuk golongan mana. Terkait dengan masalah mencampur yang pasti jangan satu golongan lah gitu. Iya. Jangan satu golongan karena ya percuma ya. Kan gitu ya Pak Widodo ya. Habis uang dan sebagainya seperti itu. Nah, informasi itulah kita tidak menambahkan informasi ini bisa campurkan dengan golongan mana. Ini padahal kan sebenarnya bisa jadi hanya satu produk pestisida itu sudah efektif. Tapi karena kekhawatiran gitu ya, takut, kebiasaan
harusnya Iya. dicampur dengan yang lain sebenarnya. Atau kadang-kadang denger katanya Iya betul. gitu ya. Padahal udah kalau meyakini bahwa memang produk itu terdaftar, terjamin mutu efektivitasnya, gunakan sesuai dengan hama sasaran yang memang akan dilakukan aplikasi tersebut. Betul. Barangkali mungkin ini tadi di mana semua pemangku kepentingan ini harus apa istilahnya, cawe-cawe gitu ya, harus turun tangan. Seperti tadi Bu Anita bilang, berarti dari produsen memang harus lebih sering lagi, lebih kreatif edukasi. lagi, lebih menjemput bola, barangkali turun ke lapangan dan lain sebagainya untuk misalnya menceritakan atau bertanya atau mau eksperimen atau gimana tuh jawabannya seperti apa. Nah teman-teman, sambil saya tahu sih banyak banget yang nanya, mungkin kita tetap ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta untuk mengisi absensi yang sudah di-share di chat Zoom dan di YouTube, dan nantinya kita akan memberikan e-sertifikat untuk teman-teman semua. Dan menyambung pertanyaan yang tadi, sebetulnya tadi udah ada apps-nya juga ya, kalau ragu-ragu dia masuk golongan cari, mana, betul. langsung Bisa dicoba digunakan. Dan untuk teman-teman produsen barangkali bisa menggunakan medsosnya dan lain sebagainya untuk menciptakan modul-modul atau keterangan-keterangan atau informasi yang menarik. Kayak tadi materinya Pak Widodo kan seru banget gitu ya ngelihatnya ya, mudah dibaca begitu. Nah, ada lagi satu pertanyaan, Ibu Anita izin bertanya terkait pendaftaran label, apakah label yang tercantum hanya berupa tulisan merek atau sesuai dengan desain gambar yang beredar dari Pak Hadi PT Solo Logo? Baik Ibu, Silakan Bu. baik Mbak Ci. Nah, label itu adalah tulisan, gambar, atau informasi terkait tentang suatu produknya, Bu. Tetapi sebagaimana saya sebutkan tadi, berdasarkan Permentan 43 tahun 2019, label itu ketentuan label itu keterangannya yang wajib dicantumkan sudah saya sampaikan tadi Bu, antara lain nama dagangnya, formulasi yang menunjukkan kadar bahan aktif, kode huruf yang menunjukkan bentuk formulasinya, SL, WP dan sebagainya, jenis pestisidanya, nama dan kadar bahan aktif serta golongan untuk insektisida IREC, FREC dan HREC. Isi, berat bersih, peringatan keamanan, klasifikasi, simbol bahaya, petunjuk keamanan, gejala keracunan, termasuk yang utama nomor pendaftaran yang merupakan legalitas wajib dan lainnya, Bu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Saya rasa udah dijelaskan dengan sangat detail. Tapi menarik terkait dengan ini, Mbak. Kenapa Pak? Monggo Pak. Untuk pestisida itu memang pada saat sudah mendapatkan nomor pendaftaran, dia produsen itu akan mengajukan persetujuan label sebenarnya. Persetujuan label itu tadi persyaratan-persyaratan disebutkan Bu Anita itu tercantum nggak di dalam label kemasannya. Tetapi memang di lapangan kemudian produsen itu ada juga menambahkan yang tidak terkait, misalkan ditambah gambar macan, gambar gajah dan sebagainya seperti itu. Saya nggak paham juga apakah itu untuk menarik konsumen dan sebagainya seperti itu ya. Jadi gambar-gambar hewan-hewan tertentu yang mensimbolkan perkasa dan sebagainya itu sebenarnya harusnya tidak boleh seperti itu. Karena pada saat mengajukan persetujuan label sudah kita setujui bentuk label seperti apa saja yang tercantum dan sebagainya. Seperti itu. Termasuk desainnya ya, polos-polos aja, jangan tiba-tiba ada macan gitu. Iya betul. Bisa membunuh macan, macannya di mana? Jangan ya. Oke. Berikutnya, jika kita punya produk pestisida, namun di dalamnya juga terdapat kandungan mineral dan mikrobahayati, itu masuk klasifikasi apa ya, Bu? Wah, namanya nih Jagat Kalimosodo. Kalimosodo, ya. Baik, Bapak Jagat Kalimosodo. Seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa klasifikasi pestisida ya, Bu ya. Itu dilihat berdasarkan bahan aktif pestisida itu ada bahan aktif pestisida yang sintetik, itu bahan aktif satu atau lebih bahan aktif senyawa sintetik. Kemudian ada pestisida alami yang terdiri dari pestisida biologi
metabolit dan pestisida mineral. Nah, mungkin di duanya itu termasuk metabolit dan mineral ya Bu ya. Yang tadi ada kandungannya, berarti itu termasuk pestisida alami. Alami. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya tadi Mas. Ini Mas atau apa ini Pak? Jagat Kalimosodo. Kalimosodo. Iya. Oh, ini seru nih, ada nickname-nya petani milenial. Cie ya. Petani membeli pestisida di toko sering mendapat pestisida kadaluarsa. Apakah berbahaya di lingkungan? Apakah cukup menyemprot pestisida di padi menggunakan topi? Oh, info pestisida bisa menyebabkan kanker, mandul, dan kematian. Ini banyak amat pertanyaannya ya, tapi penting semua nih masalahnya nih. Monggo siapa yang mungkin ingin menjawab pertanyaan ini? Oh, Pak Widodo. Pak. Monggo Pak Widodo. Yang sering ketemu sama gini-gini nih Pak, bener nggak sih Pak? Iya. Tadi pertanyaannya yang Boleh ditayangkan lagi? iya. Oh, kadaluarsa. Sering ada kadaluarsa. Betul. Kalau Bahaya nggak kadaluarsa, sih Pak? ya kadaluarsa tentunya minta yang belum kadaluarsa ya. Kalau sebagai konsumen kan kita bisa minta. Berarti harus baca tadi Iya, di karena label ada di tadi labelnya, ya. ada, di ada label. logonya. Silakan minta yang lebih baru. Kemudian apakah cukup Pakai menggunakan topi, menggunakan APD, alat pelindungan diri itu juga ada di labelnya, di piktogramnya. Apakah harus menggunakan penutup kepala, kemudian masker, sarung tangan. Lengkap ya di situ itu ya. ada aturannya di situ. Misalnya untuk pencampuran benih mungkin yang diperlukan adalah sarung tangan, kemudian juga masker. Ya. Tidak perlu topi misalnya seperti itu. Itu ada di piktogram di labelnya sudah. Pokoknya nggak boleh males baca label Betul, gitu ya. betul, iya. Kemudian bisa menyebabkan kanker, mandul, dan kematian. Tentunya karena produk ini sudah terdaftar, tentunya melalui kajian-kajian yang sudah resmi, ofisial, dan resiko-resiko ini tentunya bisa kita hindari dengan pemakaian yang tepat, dengan pemakaian yang baik. Betul. Kemudian menggunakan alat pelindungan Betul. diri. Patuh tadi ya, alat betul, pelindungan diri, pakai ini. Kemudian juga jika ternyata kadang-kadang kita yang suka nggak disiplin sih harus cuci tangan, nggak cuci tangan gitu misalnya. Dan juga sebetulnya tadi kan kalau Ibu Anita sudah jelaskan bahkan ada gejalanya ya ketika misalnya terpapar gitu, gejala-gejalanya yang dirasakan oleh orang yang terpapar seperti apa, pusing, mual mungkin. Lalu kemudian bahkan di label itu lebih dalam lagi sudah ada lagi tentang P3K-nya tadi ya Bu ya. Jadi sebetulnya kalau mau serius baca label sih harusnya langkah preventifnya pun sudah ada ya. Tapi yang menarik memang ini Mbak Cici, yang pasti di pestisida itu digunakan sesuai dengan nama sasaran dan peruntukannya. Betul. Dulu kan kita tahu juga ada yang misalkan obat hama untuk rumah tangga ya. Ya sebut merek lah Baygon. Tapi kan memang itu untuk rumah tangga, tapi kan ada orang bunuh diri minum Baygon. Itu bukan peruntukannya. Jadi memang bisa menyebabkan kematian jika digunakan tidak sesuai tupoksi Pak. Salah penggunaannya. Ini bercanda aja Mbak. Bercanda aja guyon. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya membaca label aja harusnya sebetulnya langkah-langkahnya dan bahkan preventionnya pun sudah ada gitu ya di situ. Iya Pak, nggak boleh dicemil ya Pak. Oke. Kebanyakan petani menggunakan pestisida dengan jenis dan dosis yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah lingkungan. Apakah perusahaan mengawasi dan memonitor dampak residunya? Bagaimana caranya? Ini mungkin ada dan mungkin juga ada di kementerian lain, tapi Pak Widodo mungkin ya. Dampak lingkungan. Tanggung jawab dari kami adalah melakukan pendampingan ya dengan produsen tentunya punya tim yang ada di lapangan, tim penyuluh, kemudian yang dari pihak produsen. Tentunya selalu mengkampanyekan yang tadi, mengkampanyekan bagaimana menggunakan produk ini dengan benar. Kemudian baik sasarannya apa, dosisnya seberapa. Bahkan kami juga di Crop Life memberikan arahan bagaimana membuat simulasi jika diperlukan aplikasi dalam satu musim sehingga membuat produktivitasnya lebih atau penggunaan pestisidanya lebih efisien seperti itu. Seperti tadi, sehingga tidak melakukannya dengan berlebihan. Itu juga menjadi tentunya tanggung jawab dari kami, komite kami untuk selalu mendorong agar
produk digunakan dengan aman dan juga memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Aman dan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Di ujung sana kita akan melihat tentunya swasembada pangan tadi ya yang kita nantikan. Nah, teman-teman, kita mungkin segera akan masuk ke bagian penutup, tetapi saya masih ingin mengingatkan untuk mengisi absen karena akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirim ke email paling lambat 1 kali 24 jam setelah acara berlangsung. Dan kita di sini bisa simpulkan ya, kita masuk kesimpulan hari ini bahwa sebetulnya bila kita bicara tentang topik besar kita hari ini, pengelolaan pestisida mendukung swasembada pangan, dalam hal ini sebetulnya kita lagi ngomongin tentang bagaimana memanage atau mengelola, bagaimana menjadi tanda kutip manajer yang baik di dalam penggunaan pestisida di sini. Tadi secara bercanda Pak Teddy bilang ya harus sesuai dengan peruntukannya begitu ya. Dan semua itu sebetulnya bisa disimpulkan sudah dengan sangat rapi sejak awal pendaftaran dari produk tersebut sudah harus ada hal-hal informasi-informasi yang wajib ada di dalam label. Namun tentunya sebuah label tidak akan mencapai target yang maksimal bila para penggunanya tidak membacanya dengan baik dan juga tidak menggunakannya sesuai dengan apa yang dituliskan di situ. Karena saya cukup gembira ini dari Ibu Anita tadi disampaikan bukan hanya active ingredients-nya, bahan aktifnya, tapi dia masuk golongan mana, bahkan kalau terkena, terpapar itu gejalanya seperti apa, P3K-nya seperti apa, dan yang paling penting dilihat adalah nomornya tadi harus dilihat dulu. Juga ada kadaluarsanya dan sebagainya. Jika sebetulnya tadi kita lakukan semua itu sesuai dengan apa yang sudah ditata dengan manis tadi, tentunya di lapangan barangkali pekerjaan dari Crop Life dan Pak Widodo di lapangan akan menjadi lebih ringkas gitu ya Pak. Terbantu. Tidak terbantu dan tidak akan sedikit sekali menemukan kasus-kasus seperti yang tadi diceritakan. Ada yang sebenarnya dari cerita sore ini ya Bapak Ibu, yang buat saya yang paling mengerikan dan perlu menjadi perhatian itu adalah ngeri sekali kalau sampai terjadi resistensi terhadap satu produk dan itu jeda atau selang waktunya itu menjadi semakin pendek karena tadi katanya investasi untuk menemukan satu bahan aktif itu mahal sekali dan karena saya aktivis lingkungan, saya ngebayangkannya juga kalau ini bahan aktifnya udah makin susah, berarti kan sebetulnya ada masalah-masalah lingkungan lain dan hal-hal lain yang terikut sertakan di situ. Padahal kita mau menuju ke swasembada pangan. Dan sebetulnya padahal kita sekarang udah punya banyak sekali tools, perangkat-perangkat yang bisa memudahkan, termasuk salah satunya tadi ada apps-nya. Kemudian kita juga di sini ingin mengimbau teman-teman produsen untuk semakin lebih aktif lagi di dalam mengedukasi, berkolaborasi bersama pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian pihak-pihak swasta dan stakeholder lainnya, sehingga nantinya para petani ini tentunya akan lebih bijak di dalam mengelola pestisida. Kata kunci kita pada sore hari ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pembicaraan kita pada sore hari ini adalah mengelola. Bagaimana kita bisa mengelola penggunaan pestisida di dalam mendukung swasembada pangan. Nah, kelihatannya sudah ada 3 orang pemenang yang bisa disebutkan di sini. Ya. 3 orang pemenang tersebut adalah, aku udah nyangka sih yang nomor 1 ini, petani milenial karena pertanyaannya sangat menohok begitu ya. Dan yang kedua adalah Bapak Abdul Halim, yang ketiga adalah Jagat Kalimosodo, dan mereka bertiga ini akan mendapatkan buku dan nanti mohon menghubungi admin dari Zoom melalui direct message. Oke. Mungkin kita bisa akhiri, yang belum sempat absen masih ada 1 menit barangkali untuk absen. Kalau nggak dapat e-sertifikat loh. Hadiah buku udah lewat, 3 sudah kita bagikan. Jadi yang oleh-oleh yang menarik lainnya adalah e-sertifikat yang akan dikirimkan setidaknya 1 kali 24 jam setelah acara ini berlangsung.
Nah, teman-teman sekalian, kita ucapkan terima kasih dulu kepada 3 orang narasumber, Pak Teddy, Ibu Anita, Pak Widodo. Dan sekarang ini, saya ingat kalau zamannya kita lagi pandemi dulu, nih bagian yang paling menyenangkan, yaitu berfoto bersama. Maka teman-teman yang mengikuti secara online, ada berapa tadi ya? 3 juta berapa ya? Pesertanya. Banyak banget. Untuk membuka kameranya. Ya, wah. Ini saya penasaran ada dari mana ya? Dari mana aja ya? Kita bisa tahu nggak? Oke, tolong ya. Masih sempat kan? Tolong di kolom chat tulis aja dari mana asalnya. Pasti pengen tahu deh. Saya sih pengen tahu. Oh, ini ada yang namanya sama saya, mirip. Kalau saya lihat dari ininya sih ada yang produsen, ada yang petani, ada yang dari kementerian ya, rame banget. Aduh, halo semuanya. Bogor, Solo, kemana lagi? Indonesia Timur ada nggak? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Bu. Kalteng. Iya. Kalimantan Tengah. Bogor, Bu. Oh iya, boleh dong kita main-main ke Bogor. PT Bandung Organik. Oke, Makassar tuh ada tuh. Mana lagi? Seru ya. Pestisida biologi. Oke, siap ya. Ada yang masih belum buka kameranya? Oke, kita mulai. Ya, 3, 2, 1, senyumnya harus tulus ya. Oke, ganti. Next page. Wah, ini masih banyak yang belum buka nih. Ayo dong. Pak Faris nih happy banget ya tuh, Pak Faris Ramdhani. Oke. Sudah boleh? Ya, 3, 2, 1. Lanjut. Oke ya. 3, 2, 1. Lanjut. Susah ini 3 juta yang ikut. 3, 2, 1. Oke, last page. Terima kasih semuanya. Dan tentunya sesi foto bersama tadi akan mengakhiri perjumpaan kita pada siang ke sore hari ini, yaitu dalam podcast PPVT-PP On Talk Series yang ke-42. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anita, juga Pak Teddy dan Pak Widodo atas perbincangan yang sangat seru sore hari ini. Dan kebetulan kita sudah memasuki ujung-ujung tahun ini. Izinkan saya mewakili seluruh tim pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas kerja bersamanya selama setahun penuh ini di dalam istilahnya ngemong gitu ya, segala sesuatu yang terkait dengan pertanian. Walaupun kita sekarang dibilang negara kemaritiman, tapi tetap saja kita juga adalah negara agraris, kita tidak bisa lupakan itu, dan semua ini tidak mungkin terjadi tanpa kerjasama antara semua pemangku kepentingan, dari mulai kementerian, petani, produsen, pestisida, asosiasi, dan lain sebagainya. Selamat menikmati akhir tahun. Kita yakin tantangan di tahun depan itu lebih seru lagi, tapi kita harus lebih semangat tentunya. Sampai ketemu di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.